Baik, saya mulai perkuliahan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang seleksi dan agregat ya. Untuk materinya barusan sudah saya update yang terbaru karena ada penambahan. Oke, sudah terlihat PPT saya? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita belajar tentang select dan agregat. Kemarin sudah belajar sedikit tentang select, yaitu format penulisannya dan fungsinya ya. Kita lanjutkan, jadi di dalam penggunaan fungsi seleksi atau select, query itu banyak macamnya. Jadi ada yang namanya select, into, form, from, kemudian where, group by, having, dan order by. Ini kata kunci yang harus disertakan jika kita membutuhkan kondisi-kondisi tertentu atau pengolahan data tertentu. Nah, jadi di dalam where, group by, having, dan order by ini digunakan sebagai filter juga. Nah, di sini juga kita bisa select list, new table, table source, search condition, group by expression, order expression. Ini isian yang bisa kita ubah berdasarkan kebutuhan. Ini contohnya di samping select, kemudian distinct, kemudian select list from nama tabel, sumber tabelnya, kemudian where itu adalah kondisinya seperti apa. Kemudian ada having, jadi ada group by dan having. Nanti kita belajar apa sih perbedaannya group by, kemudian having, kemudian ada order by, ini ada ascending dan descending. Jadi urutan sintaks untuk kata keyword itu order by itu diletakkan setelah group by, kemudian menunjukkan bahwa keyword harus disusun berdasarkan urutan tersebut. Jika keduanya disertakan order by, tidak boleh ditulis mendahului group by. Nah, jadi di sini order by kita itu fungsinya adalah ingin mengurutkan data. Ingin mengurutkan data apakah ascending atau descending. Ascending dari kecil ke besar, kalau descending sebaliknya dari besar ke kecil. Ya, jadi ditulisnya setelah group by, tidak boleh mendahului group by. Nih yang kemarin keluar di quiz, jadi kita ada namanya select list. Jadi select list ini kita mengambil atau menampilkan data keseluruhan di dalam tabel atau records. Ya, jadi didefinisikan sebagai hasil dari proses query, ini menampilkan keseluruhan field. Untuk menampilkan keseluruhan field dari tabel-tabel yang didefinisikan menggunakan tanda bintang. Misalnya untuk menampilkan seluruh field dari tabel anggota. Jadi sintaksnya adalah select, kemudian diikuti tanda bintang, kemudian keywordnya from, dan diikuti nama tabelnya, yaitu tabel anggota. Saya ulangi, yang pertama kata kuncinya adalah select, kemudian diikuti tanda bintang untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel anggota. Ini from, kemudian anggota adalah nama tabelnya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan atau menyeleksi atau menampilkan kolom-kolom tertentu saja. Jadi misalnya field table-nya aja, konstanta, operasi, dan fungsi. Antara kolom satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian jika merupakan field table, maka judul kolom adalah nama field tersebut. Selain itu juga tidak diberi nama, judul kolom akan kosong. Jadi select diikuti nama kolomnya, misalnya kolom name, kolom nama, kemudian from, nama tabelnya. Ini contohnya, gambar yang bertumpuk. Ini contohnya jika kita ingin menampilkan nama dan alamat pada tabel anggota. Jadi
tidak menggunakan tanda bintang lagi karena kita hanya ingin menampilkan field-field tertentu atau kolom-kolom tertentu, data di kolom-kolom tertentu. Jadi di sini kita select dulu, nama kata kuncinya select, kemudian diikuti nama kolom 1, kolom 2, kemudian from, nama tabelnya. Jadi ketika kita ingin menampilkan hanya data pada kolom nama dan alamat pada tabel anggota, maka select nama, alamat, from tabel anggota. Kemudian apabila terdapat nilai konstanta, menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya. Jadi kita hanya ingin menampilkan nilai 1 pada kolom nama, alamat dari tabel anggota. Jadi kita bisa langsung select 1 adalah nilai konstantanya yang ingin kita tampilkan, kemudian diikuti nama kolomnya, nama kolom 1, nama kolom 2 dari sumber tabelnya apa? From nama tabel. Kemudian, jika kita ingin mengubah tulisan tersebut menjadi uppercase atau menjadi huruf kapital semua. Nih, menampilkan huruf kapital, jadi kita kata kuncinya adalah menambahkan kata kunci upper, kemudian diikuti nama kolomnya kita dimasukkan di dalam kurung ya. Jadi yang pertama select, kemudian upper, ini sebagai kata kunci untuk uppercase atau membuat data pada kolom nama itu semuanya nanti dibentuk dalam huruf kapital atau huruf besar semua. Kemudian kolom kedua alamat, jadi hasilnya apa? Yang di uppercase adalah hanya data pada kolom nama. Alamat tetap, jadi misalnya ada huruf besar kecilnya itu di kolom alamat tetap seperti itu. Namun yang di uppercase hanyalah tabel anggota di kolom nama. Gitu ya. Oke, jadi dengan kata kunci seleksi kita juga bisa mengubah judul kolom. Nanti menggunakan kata kunci S. Ya. Mengubah judul kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada 2 cara, yaitu untuk mengubah judul kolomnya. Yang pertama dengan menggunakan S atau menggunakan sintaks judul kolom sama dengan ekspresi. Contohnya seperti ini. Kita ingin menampilkan nama dan alamat anggota, kita beri nama kolom barunya itu sebagai nama anggota, kemudian alamat itu kolom barunya adalah alamat anggota. Jadi kata sintaksnya adalah select, kemudian nama kolom yang di tabel sumber itu kolom nama, S, ini nama aliasnya ya. Jadi kita menggunakan nama baru, nama kolom baru, yaitu kita beri nama anggota, kemudian dipisahkan dengan koma karena kolomnya lebih dari 1. Kemudian kolom kedua alamat S, ini nama lainnya adalah alamat anggota dari tabel anggota, from tabel anggota. Kemudian kita tadi menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital. Nah, ini tadi menggunakan yang sama dengan. Jadi select, kemudian nama kapital sama dengan upper ya ini. Upper nama, kemudian alamat from anggota. Jadi di sini kita tidak menggunakan S, tapi menggunakan tanda sama dengan. Jadi nama yang baru di depan, kemudian sama dengan upper, kemudian nama kolomnya, ini nama kolom sumbernya. Jadi nama kolom sebelum diubah namanya adalah kolom nama, kemudian alamat from anggota. Jadi yang di uppercase adalah kolom nama saja datanya dengan nama kolom barunya nama kapital.
Kemudian kita bisa menggunakan nama alias. Jadi tabel yang tadi itu bisa kita gunakan sebagai alias atau nama lain. Menyertakan nama tabel atau alias jika kita memasukkan sebuah field tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama fieldnya yang dipisah dengan tanda titik. Jadi sintaksnya adalah nama tabel titik nama fieldnya. Fungsinya penggunaan alias ini adalah untuk mempermudah analisa pembuatan query. Jadi kita tidak bingung karena kebanyakan nama, misalnya kita bisa menggunakan alias yang nama yang kira-kira kita lebih familiar. Kemudian fungsinya alias itu juga bisa sebagai pembeda. Jadi membedakan kepemilikan sebuah field di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel. Sebab bisa saja terjadi dua buah tabel yang memiliki nama field yang sama. Ini contohnya ketika kita ingin menggunakan alias, ya. Jadi yang pertama adalah select, kemudian nama kapital seperti yang tadi, kemudian upper, ini kata kuncinya untuk uppercase, kemudian anggota dot nama. Jadi anggota ini adalah nama tabelnya, kemudian dot nama diikuti nama kolomnya. Ini sebagai alias. Kemudian diikuti lagi anggota dot alamat. Jadi kolom kedua adalah kolom alamat yang diambil dari tabel anggota. Ya, gampangnya seperti itu. Jadi yang pertama di baris yang sebelah kiri itu merupakan nama tabelnya dipisahkan dengan tanda titik, kemudian diikuti dengan nama kolomnya. From anggota. Kalau from ini tetap sesuai dengan nama tabel yang dirujuk atau source table-nya. Jadi from anggota. Ya, jadi ini nama kapital yang tadi. Jadi kita menggunakan nama kolom yang baru, kita beri nama kolom baru yaitu nama kapital. Kemudian kita seleksi dengan menggunakan upper. Jadi kita ingin mengubah hasil dari nama, record nama itu tadi di kolom nama itu menjadi huruf kapital semua. Menggunakan alias, jadi anggota dot nama. Jadi tabel anggota di kolom nama, koma, sama seperti yang tadi, jadi dipisahkan dengan koma jika kita ingin menyeleksi lebih dari satu kolom. Kemudian anggota dot alamat. Jadi yang kita seleksi berikutnya adalah kolom alamat dengan nama aliasnya adalah anggota dot alamat from anggota. Jadi lebih mudah ya. Oh, ternyata data-data yang kita ambil ini kita ambilnya dari tabel anggota kolom apa saja, yaitu kolom nama sama alamat. Jadi nanti ketika kita membuat query yang lebih banyak, kita tidak bingung ketika ada kolom yang namanya sama, misalnya kolom nama dan alamat juga ada pada tabel lainnya, itu tidak bingung. Jadi yang pertama berarti kita hanya menyeleksi kolom nama atau data nama di tabel anggota. Gitu. Kemudian ada select distinct. Jadi dalam tabel, beberapa kolom mungkin memiliki nilai yang duplikat. Ini bukan masalah, namun terkadang kita hanya ingin membuat daftar nilai yang berbeda dalam tabel. Kata kunci distinct itu dapat digunakan untuk mengembalikan hanya nilai yang berbeda-beda. Notasinya adalah, atau sintaksnya adalah select distinct, kemudian nama kolom from nama tabel. Jadi distinct ini kita hanya mengeliminasi data-data yang redundan atau duplikat. Misalnya di dalam tabel apa ya? Nama atau alamat gitu ya, kota gitu, yang kita ingin tahu hanyalah jumlah data tersebut namun tidak redundan gitu misalnya. Nah, ini contohnya. Ya, kita lihat di sini sebelah kanan itu ada kolom nomor anggota yaitu ID 001, ID 002, ID 001, ID 003. Nah, dari keempat record ini ternyata ada data yang sama. Kemudian kita hanya ingin menyeleksi
data yang nomornya berbeda. Kalau ID-nya 001 berarti kan pemiliknya harusnya sama ya. Karena ID itu seharusnya tidak boleh sama satu dengan yang lain, harus bersifat unik. Kemudian kita bisa menyeleksi tadi data-datanya atau record-nya tadi hanya data yang tidak sama atau yang berbeda saja. Jadi yang satu hanya ditulis satu kali, kemudian diikuti data selanjutnya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan query, select, distinct, kemudian nomor anggota, yaitu nama kolomnya, from tabelnya adalah tabel peminjam. Jadi menggunakan kata kunci distinct. Ya, ini tabel source tadi adalah sumber tabel, sumber dari data query, sumber data dari query, kemudian dapat berupa tabel ataupun view, kemudian tabel yang disertakan bisa lebih dari satu, jika lebih dari satu dipisahkan dengan tanda koma. Alias ini yang tadi digunakan untuk menyingkat nama tabel, membedakan field jika sebuah query mengambil tabel yang sama lebih dari satu, kemudian ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Ini tadi lanjutannya ya. Nah, contoh penggunaan alias untuk menyingkat nama tabel. Jadi select, kemudian nama kapital, ini nama kolom baru sama dengan upper dot nama. Jadi ini kita buat nama tabelnya disingkat jadi anggota dot nama, kemudian dot nama, kemudian koma diikuti kolom selanjutnya from anggota ang. Jadi from-nya ini tabel yang nama sebelumnya, kemudian dipisahkan dengan tanda spasi, diikuti dengan singkatan yang kita inginkan. Jadi nama tabel anggota di atas diberi nama aliasnya adalah ang. Sehingga untuk menampilkan fieldnya cukup disertakan aliasnya saja. Nah, jadi gini, ang.nama, kalau yang tadi kita tuliskan lengkap, anggota.nama, anggota.alamat gitu ya. Kita bisa menyingkat. Kalau menyingkat berarti from nama tabel yang sebelumnya diubah namanya diikuti dengan nama aliasnya. Itu ang. Tadi kita ubah dengan nama ang. Kemudian alias juga bisa digunakan untuk query dengan sumber data yang sama. Ya, kasus di atas diperlukan buah alias untuk sebuah tabel yang sama karena untuk proses tersebut diperlukan pembandingan terhadap tabel yang sama. Oleh karena itu, tabel anggota perlu dianggap sebagai dua sumber data yang berbeda dengan memberi nama alias ang1 dan ang2 yang kemudian dibandingkan mana saja memiliki field tanggal lahir yang sama. Kemudian ada klausa where. Nah, klausa where ini digunakan sebagai filter atau penyaringan data, merelasikan atau menghubungkan query yang disusun lebih dari satu tabel. Kemudian penerapannya adalah setelah kata select, kemudian ada where sebagai filter. Jika kondisi lebih dari satu, maka ditambahkan and atau or, ini seperti relasinya ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini where jika kita gunakan sebagai filter. Jadi bisa dalam operasi pembandingan atau pendekatan pola, kemudian operasi pembandingan dengan sekumpulan nilai. Nah, operasinya seperti sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar, kemudian lebih kecil sama dengan, lebih kecil. Khusus untuk pembandingan is, nilai yang diisikan adalah nol, yakni sebuah nilai yang belum berisi nilai. Jadi nilainya kosong. Nilai nol tidak sama dengan nilai nol pada tipe numerik ataupun string kosong pada tipe string. Ini contoh operasi pembandingan. Jika kita ingin menampilkan anggota yang berjenis kelamin laki-laki, jadi kita seleksi dulu nama kolomnya, yaitu ini kita menampilkan semua data yang jenis kelaminnya adalah laki-laki.
Jadi select bintang from nama tabel, yaitu tabel anggota, where adalah kondisinya, JK adalah jenis kelaminnya sama dengan L. Jadi ini yang kita kondisikan adalah yang fieldnya, recordnya hanyalah yang isinya L. JK adalah nama kolomnya. Kemudian kita ingin menampilkan data-data anggota yang tahun kelahirannya lebih dari 1985. Jadi select bintang from anggota where year, tanggal lahir. Ya, year-nya ini kata kunci juga. Jadi langsung di dalam SQL ada. Kemudian tanggal lahir merupakan nama kolomnya, kemudian diikuti lebih dari sama dengan, karena kita ingin menampilkan yang lebih dari 1985 tahun kelahirannya. Jadi diikuti dengan 1985. Kemudian kita ingin menampilkan anggota wanita yang lahir di bulan Juli. Jadi query-nya adalah select from anggota where JK, jenis kelaminnya sama dengan P, and month, yaitu tanggal lahirnya pada kolom tanggal lahir sama dengan 7. Itu. Ya, ini month bulannya, and karena kondisinya ada 2, jadi kondisi pertama dan kedua harus terpenuhi jika n. Ya, sama dengan ketika di pemrograman, kalau n yang pertama, kondisi pertama dan kedua harus benar, baru hasilnya benar. Baru bisa dieksekusi. Kemudian ketika kita ingin menampilkan ID koleksi yang belum dikembalikan atau tanggal kembali belum terisi. Jadi query-nya adalah select from tabel peminjaman where tanggal kembali is null. Jadi kosong, belum terisi. Seperti ini. Jadi kita hanya menampilkan data-data tertentu dengan menggunakan klausa where. Kemudian like, itu pendekatan pola. Operasi ini hanya untuk membandingkan nilai bertipe string. Jika digunakan untuk mengenali string-string yang memiliki pola tertentu. Di dalam operasi ini digunakan simbol-simbol seperti persen, yang artinya mewakili 0 sampai dengan tak terhingga dari sembarang karakter. Kemudian underscore artinya mewakili satu sembarang karakter. Ini contohnya. Kita ingin menampilkan anggota yang nama depannya adalah Budi. Jadi, query-nya adalah select from anggota, kemudian where, yaitu kondisinya adalah kolom nama yang memiliki kata Budi. Jadi, kita tambahkan persen di belakang katanya, Budi. Ini jadi yang kita gunakan adalah klausanya setelah where adalah like. Jadi sebagai filter tambahan. Kemudian kita ingin menampilkan anggota yang huruf ketiga namanya adalah D. Select from anggota where nama like persen ini underscore tadi D kemudian persen. Jadi persen ini untuk mengenali string, kemudian underscore itu tadi hanya ketika kita ingin mencari hanya satu karakter saja. Kalau yang tadi tidak menggunakan underscore, dia karena kita mencarinya berupa string atau katanya karakternya lebih dari satu. Itu. Kemudian kita ingin menampilkan koleksi yang judulnya terdapat kata pemrograman. Nah, ini juga menggunakan persen. Select from koleksi where judul like tanda petik dulu karena dia string, kemudian persen pemrograman persen. Kemudian ada operasi in dan not in. Ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai. Kumpulan nilai itu bisa berupa nilai-nilai yang diisikan, kita sendiri yang mengisikan nilai-nilai tersebut di dalam query. Contohnya kita ingin menampilkan koleksi yang jenis buku dan majalahnya.
dan majalah. ID tipe koleksinya itu sama dengan 1 atau 2. Jadi kita ingin query-nya adalah select, kemudian from tabel koleksi, kemudian where, ID tipe koleksinya in 1, 2. Jadi kita ingin menampilkan tipe koleksinya itu yang bernomor 1 atau 2. Kemudian kita ingin menampilkan anggota yang selain mahasiswa atau dosen dengan ID jenis anggotanya selain 1 dan 3. Karena ada kata selain berarti menggunakan kata kunci not in, yaitu 1,3. Seperti yang tadi, select from nama tabelnya anggota, kemudian where adalah kondisinya yaitu ID jenis anggota. Jadi kolomnya not in, jadi selain nomor 1 dan 3. Ini operasi not in. Jadi query tunggal adalah nilai yang digunakan sebagai pembanding dari sebuah query tunggal yang hasilnya hanya 1 kolom saja. Contohnya kita ingin menampilkan anggota yang belum pernah meminjam buku sama sekali. Jadi select from anggota, ya, jadi diikuti tanda bintang karena kita ingin menampilkan semua data pada tabel anggota. Where ID ini kolomnya, not in, kemudian kita tambahkan lagi select distinct ID anggota from peminjaman. Jadi kita menggabungkan 2 tabel, yaitu tabel anggota dan tabel peminjaman. Kita ingin mencari ID anggota yang belum pernah meminjam buku anggota sama sekali, buku sama sekali. Itu jadi kita seleksinya 2 tabel. Tabel anggota dengan tabel peminjaman. Karena dicari di recordnya peminjaman, itu ID anggotanya mana yang belum pernah meminjam sama sekali. Kemudian menampilkan koleksi yang sedang dipinjam. Kita bisa menggunakan query yaitu select from koleksi where ID koleksinya in, select ID koleksi from peminjaman where tanggal kembali is null. Jadi kita tadi menyeleksi koleksi-koleksi mana saja menurut ID koleksi di dalam tabel koleksi yang sedang dipinjam. Jadi yang sedang dipinjam adalah dari tabel peminjaman where tanggal kembalinya masih kosong, berarti belum dikembalikan. Nah, ini where itu untuk relasi. Jika kita mengambil informasi dari lebih dari 1 tabel, maka kita perlu menambahkan kondisi untuk relasi antara kedua tabel tersebut. Pada dasarnya mirip dengan filter, tapi fungsinya digunakan untuk merelasikan antara tabel-tabel yang diambil informasinya. Misalnya kita ingin menampilkan ID koleksi, judul, dan nama pengarang. ID koleksi dan judul bisa diambil dari tabel koleksi, tetapi di tabel koleksi tidak terdapat field nama pengarang. Yang ada hanya ID pengarang. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menampilkan informasi yang akurat, perlu direlasikan antara tabel koleksi dengan tabel pengarang. Jadi, query-nya adalah select ID koleksi, kemudian judul, nama, from koleksi, koma, pengarang, ini tabel kedua, where ID pengarang sama dengan ID. Yang menghubungkan keduanya adalah ID pengarang. ID pengarang sama dengan ID adalah untuk relasi antara tabel koleksi dengan tabel pengarangnya. Tanpa relasi ini, hasil query akan menampilkan seluruh pasangan baris data koleksi di tiap baris pengarang. Ya, jadi nggak bisa difilter. Nah, ini untuk relasinya lagi, jika ada nama field yang sama dari tabel yang disertakan, maka sebelum nama field diberikan nama tabel diikuti sebuah titik. Misalnya untuk query sebelumnya, ini bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu select koleksi.id koleksi, kemudian koleksi.judul,
pengarang dot nama, from koleksi pengarang, where koleksi ID pengarang sama dengan pengarang.id. Nah, jadi di sini lebih jelas ya. Kalau kita baca, berarti select yang pertama adalah kita menyeleksi ID koleksi dari tabel koleksi. Kemudian kolom judul dari tabel koleksi, kemudian nama dari tabel pengarang, dari ini perjelasnya lagi koleksi, pengarang, where dengan kondisinya ID pengarang dari tabel koleksi itu sama dengan ID pada tabel pengarang. Ini selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri macam-macamnya. Kemudian ada fungsi-fungsi agregat. Jadi fungsi-fungsi agregat ini hasilnya diambil dari proses tiap baris pada tabel. Yang fungsi-fungsi agregat itu ada count, sum, max, min, average. Itu disingkat menjadi AVG. Untuk mendapatkan nilai rata-rata, count untuk mendapatkan jumlah baris, sum untuk mendapatkan hasil penjumlahan kolom, ya sama dengan di Excel, mendapatkan jumlah, kemudian max menampilkan nilai tertinggi, min untuk menampilkan nilai terendah, average rata-rata. Ya, ini semuanya dari kolom. Ini contohnya kita menggunakan fungsi agregat. Jika kita ingin menampilkan jumlah seluruh anggota, maka query-nya adalah select count, ini count karena ditandai tanda bintang karena kita mengambil jumlah seluruh anggota, from anggota. Jadi kita ingin menampilkan banyaknya record dari tabel anggota itu berapa. Gitu. Untuk menampilkan tahun kelahiran anggota tertua, berarti kita gunakan adalah min. Select min dalam kurung year, diikuti tanda kurung lagi, itu nama fieldnya atau nama kolomnya yaitu tanggal lahir, from nama tabelnya, yaitu tabel anggota. Kemudian ada group by. Nah, digunakan untuk mengelompokkan dari fungsi-fungsi agregat. Yang penting untuk diperhatikan adalah kolom-kolom yang disertakan setelah group by itu haruslah sama dengan kolom-kolom yang dipilih pada setelah klausa select yang selain fungsi agregat. Jadi kita ingin menampilkan jumlah anggota per jenis kelamin. Jadi select JK. Jadi kolomnya adalah namanya JK, count semuanya, tanda bintang jika kita ingin seleksi semuanya menggunakan tanda bintang, from tabel anggota, group by JK. Ya, jadi ini menampilkan semua jumlah anggota, jumlah dari per jenis kelaminnya. Jadi menghitung jumlah jenis kelamin, misalnya jenis kelaminnya perempuan ada berapa, jenis kelaminnya laki-laki ada berapa. Kemudian untuk menampilkan rata-rata harga koleksi per kode penerbit, kita bisa menggunakan query-nya adalah select, kemudian ID penerbit, average, average, yaitu AVG, kata kuncinya. Kemudian ikuti nama kolomnya yang akan dihitung. Kemudian from, tabelnya adalah tabel koleksi, group by ID penerbit. Jadi dikelompokkan berdasarkan ID penerbit. Nah, jadi rata-rata harga. Nanti yang outputnya maka kolomnya adalah ID penerbit, kemudian rata-rata harganya. Misalnya ID penerbitnya 1, maka rata-ratanya berapa? Misalnya 55.000 gitu, seperti itu. Jadi nanti hasilnya. Jadi group by adalah digunakan sebagai pengelompokan. Kemudian ada having. Jika untuk filter query, biasa kita menggunakan klausa where, maka klausa having digunakan untuk filter fungsi-fungsi agregat. Jadi digunakan setelah menggunakan agregatnya. Sebelum kita menggunakan agregatnya gitu.
Jadi di sini untuk menampilkan jumlah buku per kode penerbit, tetapi hanya yang jumlahnya lebih dari 10 saja yang ditampilkan. Maka kita lihat ini kalimatnya, kata kuncinya adalah jumlahnya lebih dari 10 saja. Kita lihat lagi di sini, untuk menampilkan jumlah buku per kode penerbit, berarti kita hitung dulu jumlah buku, kemudian ada lagi di sini, kondisinya ada dua, berarti kita menggunakan having. Kenapa kok nggak menggunakan where saja? Kalau menggunakan where dengan menggunakan agregat, itu query-nya tidak akan jalan. Jadi yang pertama, select ID penerbit, ya ini nama kolomnya, yaitu kode penerbitnya, kemudian kita hitung jumlahnya from koleksi, tabel koleksi, group by ID penerbit, ya dikelompokkan berdasarkan ID penerbitnya yang memiliki jumlah lebih dari 10. Jadi menggunakan having count tadi lebih dari 10. Nah ini contoh penggunaan having berikutnya. Di dalam tabel mata kuliah ini terdapat field kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Jika kita ingin menampilkan semester yang jumlahnya lebih dari 3, maka sintaksnya seperti apa? Kalau menggunakan where, itu kira-kira benar atau tidak? Ya, ada yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa itu? Kira-kira? Fungsi agregat khusus harus pakai having. Benar. Jadi yang benar adalah menggunakan having. Jadi select, kemudian kita tunjuk kolom yang kita ingin hitung, yaitu semester, kolom semester, count semester, diikuti tanda kurung di dalamnya, semester as jumlah, jadi kita namai nanti kolom barunya adalah jumlah, kemudian from tabel mata kuliah, group by semester, having jumlah lebih dari 3. Gitu ya. Jadi penggunaan where di sini tidak bisa karena sintaks akan error. Penggunaan where itu hanya bisa memfilter, namun tidak bisa menggunakan fungsi agregat di dalamnya. Jadi ketika kita ingin menampilkan data yang memiliki fungsi agregat, kita tidak bisa menggunakan klausa where. Jadi harus menggunakan having. Fungsinya sama-sama sebagai filter. Hanya saja having digunakan untuk baris maupun kolom dan menggunakan agregat. Kalau where ada fungsi agregat, dia tidak akan jalan. Ya, oke. Materinya sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Minggu depan nanti saya berikan studi kasus, kalian akan mengerjakan tentang fungsi select dan agregat. Jadi mulai dari order by, kemudian sampai having. Untuk yang filenya, nanti habis ini saya upload lagi ya, karena tadi ternyata masih ada gambar-gambar yang bertumpuk. Jadi saya akan perbarui lagi. Ya, ada yang ingin